pada tahun-tahun 70-an, NTT terkenal dengan banyaknya pohon cendana dan penghasil cendana terbaik gitu. Nah, kini menurut saya hanya tinggal kenangan ketika cendana di NTT sering dieksploitasi secara ekonomis, tapi kadang-kadang kita lupa untuk bagaimana mengembalikan simbol dari NTT itu seperti cendana. Nah, di Pulau Sumba pun demikian terjadi, di Timor pun demikian terjadi, di Flores pun demikian terjadi. Cendana tidak lagi diperhatikan sebagai salah satu tanaman yang menjadi sumber pendapatan masyarakat. Ya, kita tahu hari ini cendana semakin punah gitu. Seperti tempat saya di Pulau Sumba, hari ini cendana tidak seperti sebelum-sebelumnya ketika para leluhur atau para orang tua itu bercerita tentang bagaimana mereka melihat cendana yang begitu banyak jumlahnya di hutan-hutan, begitu banyak jumlahnya di tempat-tempat yang memang menjadi habitat cendana itu sendiri. Kini di generasi saya hari ini tidak lagi saya temukan atau kami temukan cendana atau kawasan cendana seperti dahulu-dahulu kala. Nah, ini yang menjadi kegelisahan kita bersama, bagaimana cendana ini kembali dilestarikan, dikonservasi. Bagaimana kita harus melibatkan semua pihak untuk kembali mendorong upaya-upaya penyelamatan cendana. Ya, berdasarkan Lembaga Konservasi Dunia, Union for Conservation of Natural Resources, tahun 1997 itu cendana itu telah ditetapkan itu sebagai species red list. Artinya apa? Tanaman cendana yang sedang mengalami resiko kepunahan di alam liar jika tidak ada tindakan penyelamatan. Nah, itu yang menjadi kegelisahan saya dan teman-teman, sehingga hari ini pun kami berupaya untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa mari kita lakukan upaya pelestarian dan penyelamatan cendana. Caranya dengan apa? Ya, kita menanam cendana sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masa depan anak cucu kita. Ya, kami memang melakukan berbagai hal di bidang konservasi lingkungan hidup. Kali ini kami menuju pada bagaimana melakukan pelestarian cendana ini. Ya, kami dibantu oleh WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, NTT, kemudian ada juga Green Justice Indonesia yang membantu upaya-upaya penyelamatan dan pelestarian cendana ini. Jadi lembaga-lembaga ini melihat bahwa dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, NTT akan hilang ceritanya terkait dengan cendana ketika tidak dimulai dari sekarang. Nah, memang banyak hal yang telah dilakukan, baik komunitas, baik pemerintah. Namun hari ini kami lebih mendekatkan pelestarian cendana itu lebih pada bagaimana mengenalkan cendana pada masyarakat, pada kelompok di tingkat di tingkat bawah, sehingga mereka lebih memahami karakteristik cendana ini. Jadi bukan hanya kita WALHI, NTT dan Green Justice ini ayo kamu tanam aja, silahkan tanam, tapi tidak, kita melakukan upaya-upaya pendampingan masyarakat. Jadi anak-anak kami ajak untuk melakukan proses demi proses. Jadi ada edukasinya, ada pelatihannya, ada prakteknya gitu, mengenal apa nih cendana, bagaimana cara dia tumbuh, kemudian dari mana, kemudian seperti apa. Nah, itu yang hari ini kami lebih memperkuat pemikiran-pemikiran itu di tengah-tengah masyarakat.
Oleh karena itu budidaya hari ini yang kami lakukan di Pulau Sumba itu sebagai upaya bagaimana menguatkan pemikiran-pemikiran mereka seperti dulu lagi. Oh iya, bahwa kami dulu, orang tua kami dulu pernah cerita tentang cendana. Nah, hari ini kami coba membangkitkan semangat itu kepada generasi-generasi sekarang, kepada masyarakat sekarang. Ayo kita tanam cendana lagi, gitu. Jadi pola-pola yang dilakukan oleh teman-teman lembaga seperti Walhi NTT dan Green Justice Indonesia itu sangat bermanfaat sekali di masyarakat. Jadi ada yang tiba-tiba, wah, oh begini ya cara tumbuhnya cendana, begini ya prosesnya. Jadi edukasi atau pemahaman-pemahaman itu mereka langsung lihat di lapangan, gitu. Jadi hari ini ada 2 lokasi pembibitan yang dibangun, gitu. Dan ini dibantu oleh atau kerjasama bersama Walhi NTT dan Green Justice Indonesia. Kita membangun 2 pusat pembibitan di Pulau Sumba berkapasitas memproduksi 20.000 anakan cendana. Jadi 2 pusat pembibitan itu bukan hanya soal bagaimana kita menabur benih cendana, tidak, tapi 2 pusat pembibitan ini sebagai pusat pelatihan, sebagai pusat edukasi, sebagai pusat informasi bagi generasi selanjutnya yang ingin mengetahui pohon cendana itu seperti apa, gitu. Nah, 2 pusat pembibitan ini berlokasi di Desa Omolulu, di Kecamatan Omolulu, Kabupaten Sumba Timur, dan yang kedua itu di Kelurahan Prailiu di Kampung Kalu, di situ di Kota Waingapu, Kota Kambera di situ. Kami melakukan itu pendekatan dengan kelompok-kelompok, kemudian kami membangun kesepakatan, kemudian kami melakukan pencerahan tentang spesies endemik cendana ini kepada kelompok-kelompok, sehingga hari ini ya kita sudah memulai dan sudah cukup kita lakukan itu dengan baik dan kita publis, dan banyak orang ternyata yang ingin begitu, yang ingin anakan cendana itu, gitu. Oleh karena itu kami melakukan kampanye-kampanye terus di masyarakat bahwa perlu adanya upaya-upaya pelestarian cendana di NTT, khususnya di Pulau Sumba. Langkah pertama yang kami lakukan bersama dengan Walhi NTT dan Green Justice, kami coba mengidentifikasi lokasi-lokasi pembibitan yang berada di Kabupaten Sumba Timur. Ada beberapa lokasi yang menjadi pusat pembibitan. Nah, pertimbangan lokasi ini juga tidak secara mudah kami menentukan. Kami harus tahu apakah dia memiliki akses air yang cukup, kemudian punya akses transportasi, kemudian dia punya akses lain sebagainya sebagai pendukung untuk upaya pelestarian cendana di Pulau Sumba. Karena aspek-aspek ini penting untuk keberlanjutan konservasi di Pulau Sumba terkait dengan penanaman cendana. Ya, pertama yang kami lakukan itu, kemudian setelah kami identifikasi, kami lakukan sosialisasi. Kami berkunjung ke desa-desa sasaran lokasi pembibitan itu, kemudian kami berkumpul dan menyampaikan bagaimana pentingnya melestarikan cendana di Pulau Sumba. Setelah itu, dari hasil diskusi itu nanti akan dibuat akan disepakati kerjasama antara Walhi NTT, Green Justice, dan kelompok masyarakat untuk membudidayakan cendana di desa tersebut. Dan kemarin pada bulan Juni kami sudah bersepakat dan masyarakat juga ingin berkomitmen melestarikan cendana di Desa Omolulu dan membangun sebuah fasilitas pembibitan di situ. Jadi di Desa Omolulu itu ada namanya Anamara Pribumi yang beranggotakan masyarakat itu, komunitas itu yang melakukan upaya-upaya pembibitan di lokasi tersebut, gitu. Kemudian sama juga di Kampung Kalu di Kelurahan Prailiu, kami juga melakukan pendekatan seperti itu, melakukan diskusi, kemudian memberikan ilustrasi soal bagaimana cendana dahulu sampai sekarang ini. Dan ternyata dari hasil-hasil diskusi dan sosialisasi itu, iya, mereka merasakan bahwa ada kemunduran di situ.
ada sebuah kemunduran yang jauh sekali, tidak seperti dulu lagi. Nah, berangkat dari persoalan-persoalan itulah kami di 2 lokasi ini berkomitmen untuk membuat sebuah lokasi pembibitan cendana di Kabupaten Sumba Timur. Sampai pada Desember nanti pada musim tanam kami akan berusaha untuk mencapai jumlah anakan sekitar 20.000 anakan. Jadi di Desa Omolulu kami memproduksi sekitar 15.000 anakan, kemudian di Kelurahan Praliu di Kalu kami juga memproduksi 5.000 anakan. Jadi total keseluruhan dari 2 lokasi pembibitan itu adalah 20.000. Memang ini ada begitu banyak tantangan dalam proses pembibitan, namun karena masyarakat juga belum memahami bagaimana karakteristik dalam proses penanaman cendana, dalam proses pembibitannya. Hari ini kami masih coba untuk melakukan upaya-upaya pembibitan di 2 lokasi itu. Jadi sudah berjalan sekitar 4 bulan dan cukup memberikan gambaran yang baik di masyarakat, di kelompok masyarakat, kemudian di tingkat publik, bahwa mereka sudah melihat hasilnya bahwa oh ya ternyata jadi. Ada hampir hari ini mencapai sekitar 15.000 dan kami akan terus berusaha untuk mencapai bahkan lebih dari 15.000 itu gitu. Jadi model-model itu yang kami lakukan hari ini di Kabupaten Sumba Timur dalam upaya-upaya penyelamatan dan pelestarian cendana di Pulau Sumba dan NTT. Ada harapan yang memang bahkan mimpi yang besar ya di kami, bahwa kami ingin pertama itu bahwa NTT kembali dipuja-puja atau dikenal sebagai provinsi, atau Pulau Sumba dikenal sebagai Pulau Cendana yang pernah dulu diceritakan oleh leluhur kami dan juga oleh dunia gitu. Jadi bukan hanya tingkat lokal saja, bahwa dunia mengakui bahwa cendana di NTT atau di Pulau Sumba, bahkan Pulau Sumba itu memiliki kualitas yang terbaik gitu. Jadi harapan kami adalah hari ini bahwa mari kita bersama-sama seluruh elemen, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, masyarakat, seluruh elemen untuk bersama-sama melakukan upaya penyelamatan. Jadi ini bukan soal dalam tanda petik ekonomi, tidak, tapi ini dalam soal menjaga identitas, menjaga sebuah hal yang sangat penting atau ikon bagi NTT dan juga Pulau Sumba atau Kabupaten Sumba Timur, bahwa mari kita kembali hidupkan cendana di NTT.